Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel MH Mukator. Kali ini kita akan membahas tentang Demokrat dan Nasdem yang mulai bertikai, nasib Anies yang digantung. Seperti kita ketahui, Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem jauh-jauh hari sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kemudian menyusul adanya dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Ketiga partai ini kemudian membentuk sebuah koalisi yang namanya Koalisi Perubahan. Namun seiring berjalan sampai saat ini, belum ada komitmen kesepakatan yang mengikat sebetulnya di antara ketiga partai ini. Ini terlihat belum adanya dengan deklarasinya ketiga partai ini untuk mengusung Anies Baswedan. Bahkan di tengah ketidakpastian tersebut, elektabilitas Anies mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan jauh tertinggal dari dua kandidat lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Di tengah ketidakpastian akan pengusungan Anies Baswedan dan elektabilitasnya yang semakin menurun, kemudian muncul statement daripada elit Partai Demokrat, dalam hal ini Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief, yang mengatakan akan mengevaluasi kembali dukungan Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan. Bila dalam bulan Juni ini Anies Baswedan tidak menentukan atau tidak memastikan maupun mendeklarasikan siapa calon wakil presiden yang ia pilih. Pernyataan Andi Arief ini bisa saja kita maknai sebagai pressure atau peringatan keras kepada Anies Baswedan maupun Partai Nasdem, mengingat waktu yang terus berjalan sementara elektabilitas Anies yang semakin menurun. Tentu dengan waktu yang semakin mendekati, sulit bagi Anies Baswedan untuk mengejar ketertinggalan dalam elektabilitasnya. Oleh karena itu, Partai Demokrat menginginkan agar Anies segera memastikan siapa calon yang ia pilih. Memang jauh-jauh hari ketiga partai ini memiliki kesepakatan akhirnya untuk menyerahkan posisi wakil dipilih menjadi hak wewenang sepenuhnya oleh Anies Baswedan. Meskipun ketiga partai tetap melakukan manuver-manuver politik dan mengajukan kader-kader masing-masing internal untuk menjadi pendamping Anies. Terakhir, Anies Baswedan telah bertemu dengan SBY di Pacitan. Kita tidak tahu apa yang dibahas dalam pertemuan itu. Namun pertemuan itu bisa saja dimaknai sebagai bentuk silaturahmi Anies atau Anies menemui SBY untuk menyerahkan siapa calon wakil yang telah ia pilih. Setidaknya mendapat pertimbangan daripada SBY. Namun uniknya, setelah pertemuan itu, muncul statement bahwa Anies sudah mengantongi nama wakil. Dan di saat yang bersamaan, justru Andi Arief mengatakan bahwa mereka akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies. Ini statement Andi Arief ini apakah berbentuk warning? Mengingat apabila Anies tidak menentukan, memastikan siapa calonnya dalam bulan Juni ini, setidaknya bagi Demokrat mereka memiliki waktu untuk mempertimbangkan dukungannya kepada Anies. Karena Demokrat dari awal sangat menginginkan agar wakil Anies adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Maka ketika Demokrat mengatakan bahwa bulan Juni ini Anies harus menentukan calon wakilnya,
Dan bila kemudian Anies tidak memilih AHY, maka setidaknya Demokrat memiliki peluang untuk keluar dari koalisi ini bergabung dengan koalisi lainnya. Karena kalau sudah bulan 9 atau bulan 10, Anies masih juga mengulur waktu, tentu Demokrat tidak memiliki waktu lagi untuk berpaling atau menjalin komunikasi dengan koalisi partai lainnya. Dan statement daripada Andi Arief ini kemudian direspon keras oleh elit Partai Nasdem. Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum mengatakan bahwa Demokrat tidak memiliki hak untuk mendesak Anies segera mengumumkan calon pendampingnya. Karena kesepakatan ketiga partai bahwa hal itu menjadi wewenang Anies. Dan penentuan itu pun akan ditentukan juga oleh ketua umum masing-masing. Nasdem juga sudah mengatakan bahwa akan ada waktu yang tepat kapan di mana Anies akan mengumumkan calon pendampingnya. Namun menarik bila kita cermati koalisi ketiga partai ini yang sampai hari ini tidak mencapai kesepakatan final, kemudian dikaitkan dengan isu pencegalan Anies. Maka pencegalan Anies itu bisa kita maknai apakah benar pencegalan Anies itu ada andil daripada pemerintah, dalam hal ini penguasa, atau jangan-jangan memang ada di internal koalisi itu sendiri yang melakukan pencegalan terhadap Anies. Ini masih diperdebatkan. Bahkan Menko Polhukam pun mengatakan bahwa dirinya pernah memang mengakui meminta bantuan daripada Denny Indrayana untuk membantu bagaimana Anies Baswedan bisa maju dalam Pilpres yang akan datang. Mahfud beralasan dengan bisanya nanti Anies Baswedan maju dalam Pilpres yang akan datang, setidaknya ini mematahkan daripada tuduhan bahwa adanya andil pemerintah untuk menjegal Anies Baswedan. Bahkan ketika Partai Keadilan Sejahtera pun menawarkan Mahfud menjadi wakil Anies, Mahfud pun mengatakan demikian, tidak mau menjadi wakil Anies dengan alasan nanti koalisi perubahan akan bubar. Maka kalau kita mencerna apa komunikasi atau informasi daripada statement-statement elit ini, maka bisa saja kita berasumsi jangan-jangan pencegalan terhadap Anies itu tidak hanya atau tidak dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi bisa juga di internal koalisi itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kalau benar-benar koalisi ini menginginkan serius mengusung Anies Baswedan, kenapa dari awal mereka tidak sepakat langsung mendeklarasikan Anies Baswedan bersama-sama, dan setelah itu mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk memilih wakilnya, dan setelah Anies memilih wakilnya, mereka sepakat dan kemudian mendeklarasikan. Dengan demikian, cukup banyak waktu bagi Anies dan partai-partai ini untuk melakukan sosialisasi atau gerakan-gerakan politik dalam rangka menaikkan elektabilitas Anies. Namun faktanya sampai hari ini, ketiga partai ini masih melakukan manuver-manuver politik sehingga tidak ada kesepakatan yang originalitas untuk mengusung Anies. Maka bisa dikatakan hari ini Anies digantung posisinya sebagai calon presiden bukan oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal dari koalisi perubahan tersebut. Memang kalau kita melihat faktor eksternal bisa saja, misalnya dengan hari ini Partai Demokrat kembali berhadapan dengan pembegalan yang dilakukan Kepala PSP Muldoko, dan kemungkinan bila Muldoko memenangkan nanti dan dia mengambil alih Partai Demokrat, tentu Demokrat tidak akan mengusung Anies Baswedan. Namun menurut saya terlepas dari itu semua, kenapa tidak dari awal ketiga partai ini sepakat mengusung Anies Baswedan, kemudian memilih wakil Anies Baswedan, terus mereka bergerak bersama. Faktanya hari ini ketiga partai koalisi perubahan ini
Kelihatan kalau Demokrat belum bergerak dalam mensosialisasikan Anies Baswedan. Nasdem pun akhir-akhir ini tidak juga bergerak melakukan safari atau sosialisasi terhadap Anies Baswedan. Sehingga justru komitmen ketiga partai ini yang penting dalam mengusung Anies Baswedan. Oleh karena itu, kalaulah kita mengatakan bahwa adanya pencegalan atau adanya ketidaksukaan, keinginan beberapa pihak terhadap majunya Anies Baswedan ini sebagai capres, mungkin saja itu ada, tetapi tidak bisa kemudian tuduhan atau dugaan ini dialamatkan, diarahkan kepada pihak pemerintah. Karena faktanya di pihak internal koalisi perubahan sendiri masih berlarut-larut tidak menemukan kesepakatan sampai saat ini. Dan statement terakhir Andi Arief itu merupakan bukti bahwa koalisi ini memang benar-benar belum menemukan kesepakatan final dan nasib Anies sendiri belum bisa dipastikan maju dalam Pilpres ini karena ketiga partai ini masih menginginkan, masih belum menemukan kesepakatan final tentang terutama dalam posisi siapa wakil Anies, karena Demokrat, PKS, dan Nasdem menginginkan pilihannya masing-masing. Dan Anies sendiri tidak memiliki kekuasaan penuh. Walaupun dari awal dikatakan dirinya memiliki kekuasaan penuh untuk memilih wakil, namun faktanya Anies tidak memiliki kekuasaan penuh kalau masih ada intervensi dari ketiga partai tersebut. Maka dari itu, bila ketiga partai ini memang benar-benar konsisten dan memang benar menginginkan mengusung Anies Baswedan, maka setidaknya bulan Juni ini ketiga partai ini mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies dalam deklarasi bersama. Bahkan lebih elegan lagi, bila Anies sudah menentukan wakilnya dalam bulan ini, maka deklarasilah langsung bersamaan dengan wakilnya. Dan bila itu terjadi, berarti ketiga partai ini memang benar-benar serius untuk mengusung Anies. Dan bila ini tidak terjadi, maka bisa dikatakan faktor pencegalan atau faktor yang membuat Anies sulit maju dalam Pilpres ini tidak bisa dialamatkan kepada faktor eksternal, tetapi juga ada faktor internal. Dan ini harus dievaluasi kembali oleh ketiga partai. Seriuskah mereka mengusung Anies atau mereka masih gamang dengan peluang Anies untuk memenangkan Pilpres yang akan datang? Apalagi seiring dengan makin turunnya elektabilitas Anies, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap elektabilitas daripada parpol-parpol tersebut, mengingat parpol-parpol pengusung juga menginginkan posisi partainya menang atau naik dalam Pileg yang akan datang. Dan nasib Anies tidak ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi nasib Anies dalam Pilpres ini ditentukan oleh faktor internal. Dalam hal ini Demokrat, PKS, dan Nasdem. Bila mereka belum juga menentukan atau mendeklarasikan Anies dalam waktu dekat, maka Anies bisa saja tidak maju. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.